Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kita masih boleh dipertemukan di dalam ibadah virtual ini. Kita bersyukur bahwa kita masih di dalam penyertaan Tuhan. Walaupun situasi sungguh-sungguh membuat kita mungkin tidak bersukacita atau mengalami kegalauan dalam kehidupan kita, tetapi kita bersyukur bahwa di dalam Yesus kita masih merasakan sukacita. Allah kita, Allah yang menguatkan kita, yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan kita Yesus Kristus, Raja alam semesta. Kita akan mempersiapkan hati memasuki ibadah pada malam hari ini. Kita akan pujikan bersama Tuhanku Yesus. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa untuk menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang mengasihi kami, yang memeliharakan kehidupan kami. Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Sampai pada malam hari ini, kami boleh bersama-sama menghampiri hadirat-Mu untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau menolong setiap kami, menundukkan hati kami dan setiap pikiran kami, sehingga hati kami sungguh tertuju kepada Engkau saja, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang Engkau mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, kami mengundang Roh-Mu untuk melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika kita harus tetap melanjutkan kehidupan kita, apapun yang harus kita lalui, kita bersyukur Allah memberikan kepada kita manual, buku petunjuk hidup untuk kita mengikutinya, sehingga kita tidak tersesat. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita supaya sungguh-sungguh firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Kita bersama pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu. Kita tetap harus bersyukur, meskipun di situasi pandemi ini kita belum bisa bersekutu dengan tatap muka bersama-sama, tapi toh dengan bantuan teknologi kita bisa tetap beribadah melalui virtual atau tayangan video ini. Dan saya berharap kita bisa tetap fokus dalam menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan di minggu pertama bulan Juli ini kita akan merenungkan tema keluarga dan teknologi dalam terang firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah salah satu bagian dari 10 firman Tuhan yang diberikan kepada umat Tuhan sebagai perjanjian antara Allah dan umatnya. Menarik bahwa dalam perjanjian antara umat Allah dan umatnya di pasal 19 ayat 4 sampai 5 dijelaskan di sana bahwa dari pihak Allah, Allah lah yang memilih umat Israel menjadi umatnya, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, bahkan memberkati dan menyayangi mereka menjadi umat kesayangan Allah. Dan dari pihak umat Tuhan disebutkan yaitu dalam perintah pasal 20 ini, yaitu umat diminta untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa relasi antara Allah dan umatnya sangat kuat, sejauh umat tetap setia memegang perjanjian itu dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 pada pasal 20 yang kita baca tadi adalah bagian dari 10 perintah Allah, yaitu yang menekankan bahwa Allah menghendaki supaya umat hanya menyembah pada Allah saja, bukan yang lainnya, termasuk hal-hal yang dibuat oleh manusia sekalipun. Hal ini menunjukkan adanya pada masa itu sudah ada penyembah-penyembah yang lain, yaitu buatan manusia. Pada waktu itu ada orang-orang yang memang sengaja membuat berhala baik dari tanah, dari kayu maupun dari logam, lalu menjadikannya ilah-ilah yang mereka sembah. Di tengah situasi inilah Allah menghendaki supaya hati umat tetap terarah, terfokus kepada Allah, menyembah dan menggantungkan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah saja. Dan perintah ini rupanya Tuhan juga minta agar dijaga dari keturunan demi keturunan, artinya dari generasi kepada generasi berikutnya. Karena ternyata ketika tidak taat, Allah sangat murka. Dan karena itu Bapak Ibu, betapa pentingnya peran keluarga dalam menjaga dan melakukan perintah ini, yaitu agar setiap dari anak orang tua lalu kepada anak-anak, kepada cucu-cucu dan seterusnya, menolong dan mengajarkan bagaimana supaya setiap orang di tengah keluarga tetap menyembah Allah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kaitkan teks ini dengan yang namanya teknologi. Apakah teknologi itu? Saya ingin merujuk dari dua sumber, Bapak Ibu. Yang pertama dari KBBI. Di sana salah satu definisi dari teknologi disebutkan adalah teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Tetapi juga saya mengambil definisi yang disampaikan oleh Ian Barbour. Dia mengatakan bahwa teknologi sebagai aplikasi dari pengetahuan yang terorganisir kepada tugas-tugas praktis dengan atau melalui sistem-sistem yang tertata dan mesin-mesin. Dari dua definisi tersebut, maka kita bisa memahami atau mengerti bahwa ternyata teknologi adalah karya manusia yang diciptakan berdasarkan ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang didapat oleh manusia itu sendiri. Dan ternyata kita sedang hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat. Bahkan setiap waktu teknologi berkembang dengan luar biasa. Mulai dari teknologi yang paling sederhana sampai yang paling tinggi, seperti teknologi nano. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyikapi perkembangan teknologi yang luar biasa itu, Ian Barbour meneruskan tulisannya dengan mengungkapkan 3 respon terhadap perkembangan teknologi modern. Yang pertama adalah menganggap atau memanfaatkan teknologi sebagai liberator atau pembebas. Dia menjelaskan bahwa teknologi seharusnya membebaskan penggunanya. Misalnya, pengguna teknologi bisa memanfaatkan teknologi untuk terbebas dari penyakit, masalah-masalah yang lain. Dan teknologi juga bisa digunakan sebagai sumber kemajuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Bahkan juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan standar kehidupan manusia. Yang kedua, respon yang kedua adalah teknologi bisa menjadi ancaman bagi manusia. Ada banyak teknologi diciptakan untuk mengganti peran manusia. Oleh karena itu, ancaman yang terbesar adalah teknologi kalau tidak dikontrol, maka bisa mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, teknologi sebagai alat kekuasaan, yaitu teknologi bisa dimanfaatkan oleh penggunanya sebagai alat kekuasaan untuk menguasai orang lain, untuk melakukan hal-hal supaya dia bisa berkuasa dan mengendalikan segala sesuatunya. Dan ini tentu bergantung pada konteks sosial masing-masing. Dari apa yang disampaikan oleh Ian Barbour, sebetulnya dia ingin meminta kita untuk lebih bersikap kritis dan hati-hati terhadap penggunaan teknologi modern sekarang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu mari kita lihat ada banyak contoh-contoh yang kita bisa temui dalam hidup sehari-hari terkait dengan keluarga dan teknologi. Baik itu contoh positif maupun negatifnya. Misalnya contoh positifnya, teknologi sekarang ini khususnya teknologi informasi atau komunikasi, dengan adanya ini HP salah satunya, misalnya kita berjauhan dengan anggota keluarga kita, misalnya ada anggota keluarga kita yang tinggal jauh dari kita atau merantau, maka kita bisa ditolong oleh teknologi untuk berkomunikasi dengan mereka. Bahkan melalui video call kita bisa langsung melihat apa yang dikerjakan atau melihat mereka secara langsung. Dan itu sangat positif, bukan? Tetapi juga ada banyak kasus-kasus negatif di tengah keluarga terkait dengan teknologi. Salah satunya adalah yang diunggah di dalam media
sosial tentang kasus 2 anak di Bondowoso yang kecanduan teknologi, dan karena kecanduan teknologi mereka harus dirawat. Dan salah satu anak yang kecanduan tersebut, dia sering membenturkan kepalanya jika dilarang main HP, dan dia berani memberontak kepada orang tuanya. Dan itu tentu salah satu hal negatif yang terjadi dalam keluarga berkaitan dengan teknologi. Dalam hal inilah mari kita kaitkan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Mengapa kita diminta untuk tetap menyembah hanya kepada Allah, dan hidup kita sungguh kita bergantungkan kepada Allah, bukan kepada ciptaan manusia. Oleh karena itulah betapa pentingnya keluarga melakukan kontrol terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar bahwa bagaimana keluarga terus menjaga agar setiap anggotanya terarah dan terfokus menyembah kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar mengapa gereja kita dalam masa penyebaran virus COVID-19 menyelenggarakan ibadah tidak hanya dalam bentuk virtual atau online, tetapi ibadah keluarga dipandu dengan liturgi dan renungan yang dibagikan. Karena keluarga harus tetap memerankan tugasnya untuk menjaga anggota keluarga dalam kontrol penggunaan teknologi. Dan ibadah tidak boleh berhenti hanya karena tidak punya HP atau karena tidak ada dukungan teknologi. Ibadah penyembahan kepada Allah harus terus berlangsung dalam hidup kita dan di tengah keluarga kita. Oleh karena itu pentingnya ibadah bersama dengan keluarga secara langsung, melakukan diskusi secara langsung bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus mengarahkan hati kita kepada Allah di tengah situasi perkembangan teknologi yang ada. Dan saya yakin jika kita mengasihi keluarga kita, maka kita akan melakukan controlling bersama-sama supaya teknologi yang ada tidak merusak kehidupan kerohanian keluarga kita, tetapi justru kita dengan bijak memanfaatkannya untuk kehidupan kerohanian kita. Amin. Salam. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah tengah minggu hari ini, dan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, baik mereka yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, dan Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang bekerja dan yang harus keluar kota, kiranya Tuhan juga menolong dan menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh terlindungi dan terjagai. Kami juga berdoa secara khusus untuk persiapan ibadah di gereja dalam masa new normal. Kiranya Tuhan menolong setiap majelis jemaat yang mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga gereja boleh mempersiapkan diri dengan baik, dan juga jemaat agar mematuhi setiap protokol kesehatan yang disampaikan, sehingga ibadah yang dilakukan memberkati setiap jemaat dan juga bagi orang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kota Salatiga, kiranya Tuhan juga terus berkati sehingga para pasien COVID-19 boleh dipulihkan dan disembuhkan. Berkati untuk bangsa dan negara kami di masa-masa sulit ini. Engkau tetap menguatkan dan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan setiap tim aparat yang membantu pelaksanaan penyelenggaraan negara. Kiranya Tuhan juga menolong. Kami menyerahkan doa syafaat kami Tuhan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan
kiranya sungguh-sungguh menguatkan hati kita untuk menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh membangun keluarga kita di dalam Kristus di tengah-tengah tantangan kemajuan teknologi. Biarlah kita berdasarkan firman Tuhan bisa mengubahkan tantangan itu menjadi peluang, memanfaatkan teknologi untuk kedekatan kita di dalam keluarga, terlebih untuk kita membangun keluarga kita di dalam Kristus. Karena kita sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita sungguh-sungguh cinta keluarga Tuhan. Kita akan bersama-sama menetapkan hati kita untuk mengasihi, mencintai keluarga kita, keluarga Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami mendengarkan, belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami untuk menghidupi itu di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami berkeluarga, kami sungguh-sungguh memancarkan kasih-Mu, sehingga orang sungguh-sungguh melihat kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami, dan mereka boleh melihat kesaksian itu di dalam keluarga kami. Bapa, kiranya Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa